Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat siang saudaraku ya, bukan lagi pagi tetapi siang karena ini video lambat tayang. Terhubungin saudaraku ya karena di lapangan juga dalam perjalanan. Jadi oke saudaraku, saya akan memberikan inspirasi kelanjutan kemarin yang saya bahas mengenai adanya ventilasi ya. Nah, saya lanjutkan saudaraku karena ada pertanyaan masuk. Saya katakan besok insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan angkat pertanyaan saudara mengenai adanya ventilasi yang saya jelaskan di dalam ruangan RBW ya, di dinding. Jadi oke saudaraku, saya akan memberikan motivasi dan motivator terhadap saudaraku. Pertanyaan saudara kita ini dia mengatakan mengenai adanya gedung rumah waletnya ya. Apa katanya saudara? Jadi coba dicamkan baik-baik saudaraku ya, didengarkan baik-baik ya supaya bisa paham. Sebenarnya saya sudah jelaskan ini kemarin, tetapi saudara masih ada pertanyaan, jadi tidak apa-apa. Saya jawab pertanyaan saudara kita yang video saya kemarin tayang di video reguler ini. Dia menanyakan, dia mengatakan saudara kita ini di lapangan, guru, kira-kira kalau saya tutup separuh lubangnya guru, mungkin terlalu banyak lubangnya saudaraku ya. Saya tutup apa tidak jadi masalah? Nah, ini pertanyaan saudara kita yang saya akan jawab lagi. Apa tidak jadi masalah guru kalau saya tutup lubangnya separuh? Nah, jadi oke. Ini pertanyaan saudara sebenarnya sering saya angkat ini saudaraku ya. Saya kan sudah katakan kalau terlalu banyak lubang ditutup, kalau kurang lubang ditambah. Nah itu pertanyaan saudara. Jadi mengenai adanya di dinding gedung saudaraku ya, mengenai adanya ventilasi di dinding, kalau saudara menggunakan pipa, saya sudah katakan ya, kan ada ukuran suhunya. Ya, jadi saudara itu sisa mengikuti itu suhu udara. Nah, jadi suhu udara saudaraku perlu saudara pahami itu suhu. Karena itu bahasa suhu itu berarti sejuk. Nah, ya. Jadi saudara sudah paham ya mengenai adanya bahasa suhu. Itu angin, udara. Kalau terlalu banyak anginnya masuk di dalam ruangannya walet, apabila kalau sudah ada sarang, biasanya sarang itu cepat kering. Kalau kering sarang saudaraku itu terjadi adanya retak itu sarang. Ya, bukan bahwa panas saja itu kering. Jadi saya kasih contoh, kan saudara mungkin mengatakan, loh kenapa bisa kering guru sarangnya kalau banyak anginnya masuk? Jadi oke saya kasih contoh saudaraku ya supaya saudara paham. Makanya selalu saya katakan ada ukuran yang tertentu yang diinginkan walet. Kurang sedikit dari takaran ukuran itu di dalam ruangan RBW suhunya lebih sedikit kan tidak jadi masalah. Tetapi kalau terlalu melebihi ya pasti ada kendala ke sarang ini. Ya itu saudaraku ya. Jadi oke, saya jelaskan mengenai adanya kendala kalau terlalu banyak suhunya di dalam ruangan RBW saudaraku. Oke, saya kasih contoh. Saudara buka sarang walet, bahasanya panen ya. Nah itu kalau panen saudaraku, kalau agak keras itu kan kita semprot. Nah beda kalau lembab itu kan tidak jadi masalah, kita langsung buka. Tetapi kalau keras itu kan pecah kalau kita panen, itu sarang. Ini ya yang sudah panen sarang. Akhirnya apa yang saudara lakukan? Seumpamanya sarangnya saudara di dalam gedung itu kering. Apa yang saudara lakukan? Yang jelasnya semprot air kan supaya agak lentur. Kalau lentur itu kan enak bukanya saudaraku, tidak pecah sarang, tidak retak, tidak hancur. Nah, jadi saudara adakan penyemprotan dulu. Semprot itu yang kan saudara kan biasa lihat di video saya, itu cara semprot itu sarang kalau saya mau buka, saya mau panen. Begitupun juga anak buah saya ya yang panen, kan ada video itu tayang saudaraku. Semprot air, diamkan sebentar, baru saudara buka sarang. Berarti aman, tidak pecah karena itu sudah lembab. Setelah saudara sudah semprot itu sarang, sudah juga saudara panen. Nah,
Dan saudara keluar dari gedung, apa yang saudara lakukan setelah saudara sudah panen sarang walet di dalam ruangan RBW? Karena ini sarang tadi kan lembab, sudah disempot air. Nah, jelasnya kalau kita panggilkan pembeli, ya istilahnya pembeli sarang, pengepul. Jelas ada dua kendala. Apa pembeli sarang ini tidak akan membeli sarang karena basah, atau dia beli tetapi tinggi kadar karena masih basah, lembab. Apa yang saudara lakukan? Saya mau tanya dulu, apa yang saudara lakukan? Nah, ini jawabannya. Jelas saudara pasti mengambil kipas atau blower, tidak usah blower, kipas ya. Saudara, kipas itu sarang. Kalau saudara kipas itu, apa itu sarang tambah basah atau tambah kering kalau saudara kipas? Oke, kita ambil 1 jam lah. Kalau umpamanya 1 jam terlalu jauh, oke setengah jam. Kalau tidak terlalu lembab lah. Apa kira-kira saudara yang lihat di situ apabila saudara kipas dengan menggunakan kipas angin? Nah, bukan basah kan, pasti kering. Nah, itu contoh bahwa kalau terlalu banyak udara, terlalu banyak angin masuk di dalam ruangan RBW, kalau sudah ada sarang, terjadi adanya sarang kering. Apabila sarang kering, akhirnya akan retak. Dan salah sedikit, sarang itu kalau retak lama selalu anginnya keras masuk di dalam ruangan RBW, sebabnya ventilasinya tidak teratur, terlalu banyak ventilasi, akhirnya sarang biasa jatuh sendiri karena kering. Nah, itu sering terjadi di lapangan saudaraku ya. Banyak sekali itu terjadi. Kenapa sarangnya bang? Saya punya sarang itu banyak jatuh. Nah, karena itu ada 2 kendala itu sampai sarang jatuh. Nah, mungkin saudara mengatakan, kenapa bisa jatuh bang? Padahal itu sarang itu tadinya itu lengket di papan sirip. Kalau di papan, apakah di dinding seumpamanya. Nah, ini berbahasa sarang ya. Nah, ada 2 kendala. Pertama itu saudaraku ya, kalau terlalu banyak udara masuk di dalam ruangan RBW, terjadinya itu sarang kering sampai dia pecah retak jatuh sendiri. Nah, 1. Yang kedua, kalau ruangannya di gedung rumah walet saudara panas, terjadi juga itu biasanya. Jangankan sarang ini ya panas retak, mengecil biasa sarang saudaraku, mengecil itu. Berkerut itu sarang kalau panas ruangan. Tadi itu bagus, berbentuk setengah bundaran mangkok. Ini saya ambil mangkok ya, saya tidak ambil sudut, sarang sudut atau sarang opal. Langsung saya ke mangkok, saya todo poin langsung. Kalau saudara itu melihat sarang mangkok tadinya itu 1 minggu atau 2 minggu ke depan saudara lihat lagi sarang itu, kenapa tambah mengecil? Karena panas. Nah, itu. Kalau panas itu yang jelasnya sarang itu kering, retak, akhirnya jatuh sendiri. Nah, itu. Sama dengan ini, kalau terlalu banyak udara masuk di dalam ruangan RBW, terjadi juga sarang itu kering. Mungkin saudara, kalau terlalu banyak anginnya masuk, udaranya masuk, lewat ventilasi bagus, dingin hawa di dalam. Tidak begitu saudaraku. Makanya saya usah katakan yang diinginkan walet, yang disukai walet, itu ukuran selalu saya paparkan di konten ya. Khususnya konten video kayak ini, video reguler. Nah, itu suhu 29 ya, itu minimal loh. Maksimalnya itu. Nah, 29,5 sampai 30 Celcius itu yang diinginkan awal. Kalau kurang sedikit atau lebih sedikit kan tidak jadi masalah ya, karena itu bahasa kita, kalau kita selalu mempaskan itu kan sulit kan. Itu bahasanya suhu sama dengan kelembapan. Kelembapan itu kadang naik kadang turun kan. Ini kan walet kandang, bukan walet goa, bukan apa ya, bukan goa. Ini kan rumahan kandang, rumahan walet kandang. Nah, makanya itu tadi, kalau saudara terlalu banyak lubangnya saudaraku ya, itu tutup separuh ya. Sisa saudara di situ main di dalam ruangan RBW, mainkan itu kelembapan. Nah, usahakan di dalam ruangan itu RBW saudaraku, usahakan disejutkan, didinginkan di dalam supaya walet ini aman. Makanya biasanya itu kanakan biasa itu jarang tinggal. Kalau dia pergi itu biasa tidak kembali. Nah, karena itu adanya dia di dalam itu semenjak dia walet ini keluar dari telurnya, istilahnya pecah telur jadi anak, dia selalu merasakan hawa panas di dalam sampai dia tumbuh besar. Akhirnya dia
walet ini sulit beradaptasi di dalam. Pergi kalau sudah terbang itu paling 2-3 hari kembali, lama kelemahan dia pergi, tidak pulang kembali di tempatnya, tempat kelahirannya itu, karena hawanya panas. Nah, mungkin saudara mengatakan dia lahir di situ bang, dia lahir di situ guru, kenapa bisa tidak kembali? Iya memang, itulah saya katakan tergantung dari cara saudara menangani bangunannya saudara di dalam ruangan RBW untuk membetahkan kanakan. Kan yang kita hindari saudara ini gimana cara supaya kanakan ini dia tidak pergi, namun ada pergi tetapi hanya beberapa anak. Nah, dan ada juga anak yang dia tarik masuk, jadi bertukar. Lebih bagus, mendingi kita punya kanakan saudaraku ya, betah dan dia menarik daripada kanakan walet kita pergi tetapi tidak kembali. Karena itu di dalam ruangan RBW saudara tidak terkontrol. Itu. Kalau mengenai adanya bahasa hama itu aman untuk kanakan. Aman. Hanya sasarannya biasa kalau masih kecil biasa dia makan sarang yang sudah jadi biasa dikikis itu hama. Kalau hama-hama semacam kecoa itu tidak jadi masalah. Hanya seumpamanya itu kan burung hantu, ular, tikus itu kan memang sangat-sangat fatal, itu sangat fatal untuk walet. Ya, jadi itu saudara perlu jenis di situ ya. Nah, oke, saya kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaan saudara, sebenarnya sudah angkat kemarin ini mengenai adanya ventilasi, tetapi saudara ini mungkin ya butuh ini pertanyaan solusinya. Ini penjelasannya saudaraku ya. Usahakan ditutup separuh kalau terlalu banyak lubang anginnya. Nah, tidak sulit ditutup. Kalau saudara tidak bisa tutup semen, kalau saudara menggunakan semen buka itu, tutup saja gunakan saja kantongan, baru ikat itu kantongan, kan aman, tidak masuk saudara lagi di situ. Atau tutup itu masuk di dalam lubang pipa itu. Apakah karet, sandal, apa yang jelasnya tertutup. Kan di situ masuk saudaraku, kan hanya angin di situ masuk, udara. Dari luar lewat ventilasi itu masuk di dalam ruangan RBW saudara. Nah, itu intinya saudaraku, supaya walet ini aman, tidak terlalu banyak udara masuk. Nah itu. Nah, sedangkan kita inginkan ini gimana cara kalau supamanya waletnya bagus, ada lagi sarangnya nanti itu bagus, lembab, tidak kering. Nah, kalau terlalu kering saudaraku, lama kelamaan nanti itu pecah. Jadi saudara juga itu bingung, kenapa ini sarangnya sudah jadi ini 2 minggu ke depan saya masuk, kenapa langsung hilang? Saudara lihat ada di bawah jatuh. Nah, karena itu kering. Makanya saya katakan kalau AC saudaraku itu dingin tetapi tidak lembab. Nah, itu saya kasih contoh kemarin, itu AC dingin ya, tetapi saudara itu gunakan tangan langsung ke segini kan putih kita punya tangan saudaraku, bekas coretan itu karena itu kering. Dingin memang hawanya saya tetapi kering, bukan lembab, beda. Nah, itu beda. Nah, itu inspirasi yang saya berikan. Jadi intinya pertanyaan saudaraku itu yang pertanyaan kemarin yang saudara tanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW seumpamanya ventilasinya banyak guru, apa perlu ditutup? Separuh ya tutup ya. Nah, beda kalau kurang agak panas lah. Nah, panas kan ada 2 kendala panas itu saudaraku ya. Tidak ada udara masuk atau kurang udara masuk atau kurang kelembabannya di dalam mengenai adanya air ini, saudara tidak ketemukan, itu pasti terjadi panas di dalam karena ruangan tertutup. Apalagi kalau gelap, pengap di dalam, tidak ada lagi, tidak ventilasinya lagi tidak teratur. Ya, makanya selalu saya katakan pahami itu di dalam ruangan RBW saudara. Nah, supaya di dalam ini gedung walet ini kalau dia masuk dia rasakan sesuatu di dalam. Nah, kalau dia sudah dapatkan apa yang dia cari walet itu, insya Allah dia akan betah itu burung. Tinggal itu. Nah, dan itu seumpamanya dia burung ini tadinya datang langsung pergi, pasti kembali lagi itu. Mondar mandir lambat laun, hari demi hari akhirnya dia tinggal karena di dalam ruangan RBW itu aman. Nah, itu. Mungkin saudara mengatakan, nah kenapa tidak tinggal ini? Sudah bagus ininya. Bagian di dalamnya sudah tata ruangnya, settingannya ideal semua. Iya oke, tetapi kalau saudara lagi keluar masuk mengganggu terus, sama aja itu, trauma juga burung loh.
Nah, jadi intinya mengenai adanya kunci dari kesuksesan ini saudaraku tergantung dari saudaraku. Ya, saya sudah jelaskan secara mendetail supaya saudara bisa memahami mengenai adanya di dunia perwaletan di dalam ruangan gedung saudara masing-masing. Nah itu, jadi selalu saya berikan pencerahan saudaraku ya, secara berlahan-lahan, secara pelan-pelan supaya saudara itu bisa mengerti bahwa walet itu memang ya, walet itu saudaraku memang sulit. Nah itu. Intinya saudaraku, kalau gedung itu sudah dihuni walet ya, melebihi, kalau belum lama melebihi dari 3 walet, berarti walet sudah mulai agak suka tempat itu. Belum suka sekali, tetapi mulai agak suka, masih ada perantara. Nah, insya Allah kedepannya nanti saudaraku akan nambah. Kalau walet tidak suka tempat itu, tidak mungkin walet ada tinggal di dalam gedung itu. Berarti ada yang tidak dia suka, ada yang paling dibenci. Ya, kalau masih saudara mengatakan ada yang dibenci, yang paling bahaya itu saudara, kalau saya mengatakan ada yang paling dibenci walet di dalam ruangan itu, sampai walet tidak bisa tinggal. Nah, jadi saudara paham ya apa yang saya utarakan konten ini, pertanyaan saudara. Insya Allah mudah-mudahan saudara itu bisa memahami ya, bisa mengerti ya. Intinya itu pertanyaan saudara saya sudah dealkan. Saya sudah jawab secara mendetail, secara pelan-pelan. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Itulah inspirasi pertanyaan saudara kita tadi yang saya jelaskan, karena saya lagi di luar lokasi ini. Saya cari-cari tempat yang sejuk-sejuk ya, hijau. Wah, dingin saudaraku ya. Kalau selalu di tempat-tempat saudaraku agak ada yang membosankan. Ibaratkan kita hari-hari kita makan daging. Hari-hari makan daging ya, bosan juga saudaraku ya. Pasti kadang-kalanya kita mau cari lagi ikan-ikan kering umpamanya, sama ini ya. Jadi kita cari aja suasana yang indah-indah, yang sejuk, yang rileks. Oke? Oke, terima kasih banyak saudaraku. Saya sudah jawab pertanyaan saudara yang kemarin mengenai adanya pertanyaan gimana bang seumpamanya saya tutup separuh. Alhamdulillah saya sudah hilangkan, sisa saudara lakukan ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan gedung saudara. Mudah-mudahan ada perkembangan. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa. Tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak kesempurnaan itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Masya Allah.